Prabowo bermuka manis di hadapan Jokowi, tapi menikam dari belakang. Waspada, Pak. Ya, Pilpres 2014 menjadi awal ketegangan antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi yang sebelumnya kurang diperhitungkan itu secara mengejutkan mampu mengalahkan Prabowo di ajang kontestasi 5 tahunan itu. Prabowo yang nampak lebih kekar, tajir, dan lebih terampil berpidato itu ternyata tidak serta-merta mengantarkannya duduk di singgasana RI1. Prabowo adalah keturunan ningrat, sementara Jokowi anak orang miskin pacar jelata. Prabowo seorang pendiri dan ketua umum partai, sementara Jokowi cuma sekedar kader biasa. Ia bahkan tidak punya jabatan apapun di partai yang dapat ia banggakan. Tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia mampu menumbangkan Prabowo. Mungkin hal ini juga yang membuat Prabowo seakan tidak dapat menerima kekalahannya ya. Ada orang yang tampilannya deso tapi mampu mengalahkan sosok raksasa yang notabene punya segala-galanya nih. Jika saja yang mengalahkannya adalah SBY misalnya, mungkin itu tidak akan segalau sesaat ketika lembaga survei mengumumkan hasil quick count-nya. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, namun bubur tersebut tak akan mungkin lagi diubah menjadi nasi. Maka jalan satu-satunya adalah dengan senantiasa memusuhi sang lawan. Jika Jokowi A, maka Prabowo B. Jika Jokowi C, maka Prabowo harus D. Pokoknya mereka tidak boleh ketemu dalam hal apapun, mereka harus berbeda. Ya, demikianlah permusuhan Prabowo dengan Jokowi begitu awal sejak Pilpres 2014 yang begitu hiruk-pikuk itu, setidaknya hingga Pilpres 2019 yang dipenuhi dengan politisasi sara. Tidak ada satu hari pun terlewat bagi Prabowo dan segenap kadernya sejak 2014 sampai 2019 tanpa mengkritik tajam, melecehkan hingga menfitnah Jokowi dan pemerintahan yang ia pimpin. Semakin Pilpres 2019 mendekat silam, semakin gencar juga fitnah, hinaan, dan cercaan yang disampaikan kepada Jokowi. Semakin Pilpres 2019 diambang pintu, kala itu semakin masif pula hoax dan ujaran kebencian disemburkan di ruang-ruang publik oleh simpatisan dan antek-anteknya. Jokowi dihantam dari seluruh sudut, Jokowi disiksa habis oleh seluruh fans berat Prabowo. Tapi lagi-lagi, sekalipun selama 5 tahun terakhir Prabowo menyerang Jokowi tanpa henti, sekalipun seluruh laskarnya menyudutkan Jokowi dengan menyebutnya sebagai seorang pengamat paham komunis, sebagai pemimpin anti-Islam dan anti-ulama, serta sebagai antek Barat dan China, Prabowo ternyata harus kembali menelan pil pahit untuk kedua kalinya. Dia kalah dalam Pilpres 2019. Strategi politik yang ia mainkan selama ini ternyata tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi rakyat untuk memilihnya pada 5 tahun ke depan. Dan dengan strategi besuk itu jugalah ia harus kembali bertekuk lutut di hadapan Jokowi. Mimpi Prabowo untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini kembali ambyar. Bercermin dari kekalahan keduanya dari Jokowi, Prabowo lantas banting setir mengubah cara bermainnya. Jika selama ini ia memainkan pola menyerang, tapi tidak untuk kali ini, ia lebih memilih untuk pola permainan defensif yang mencoba mengesampingkan egonya dengan bergabung ke pemerintahan Jokowi demi sebuah kemenangan pada Pilpres mendatang. Lantas dengan masuknya Prabowo ke dalam koalisi partai pendukung Jokowi, apakah ia benar-benar telah melupakan dendamnya di masa lalu? Menurut saya sih tidak ya. Dendam politik itu menurut saya masih berapi-api dan bahkan masih berkuar-kuar di dalam hatinya yang terdalam. Hanya saja ia berusaha menyembunyikan kebencian dan juga kejengkelannya itu. Sebab Prabowo bukanlah seorang politikus berhati merpati. Ia bukan juga pribadi yang tulus dan ikhlas. Ia seorang politikus ambisius. Bahkan demi ambisinya ia rela melakukan apa saja. Lalu kenapa Prabowo tega menghabisi nyawa para aktivis reformasi di tahun 1997 sampai 1998 lalu? Semata-mata demi ambisi besarnya menggantikan posisi Soeharto, mantan mertuanya itu. Ia akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi karena ia sudah hampir kehabisan cara untuk menggapai keinginannya sebagai pemimpin negara bangsa ini. Maka satu-satunya upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencoba merangkul lawan. Dari dalam dia akan dapat dengan bebas menyusun strategi, dan ini akan mendapatkan bonus juga seperti promosi gratis. Lihatlah bagaimana Dhanil Anzar Simanjuntak, jubir Prabowo pada masa kampanye Pilpres lalu. Ia angkat menjadi staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga. Ia juga mengangkat dua sahabat kadernya, yaitu Syafri Syamsuddin dan Surya Prabowo, yang pada Pilpres 2019 lalu begitu getol mendukung pencapresannya sebagai penasehatnya. Nah, untuk apa hal itu ia lakukan? Ya, agar dia dengan mudah mematangkan rencana perang
pada Pilpres nanti, sebab selama menjabat sebagai menteri, apa yang sesungguhnya telah dikerjakan oleh Prabowo tidak ada. Ia hanya sibuk berkunjung ke rumah satu-satunya negara yang jumlah kunjungannya pun bahkan melebihi jumlah kunjungan luar negeri Wapres dan Ma'ruf Amin yang konon ia sebut demi kepentingan alutsista. Bukankah Jokowi pernah berujar bahwa kunjungan ke luar negeri harus dikurangi oleh para pejabat di negeri ini? Sebab perkembangan teknologi dan informasi di negara tetangga sesungguhnya telah bisa kita ketahui lewat smartphone. Lalu saya curiga hal itu ia lakukan tidak sepenuhnya atas perintah Presiden. Saya pikir tidak ada faedahnya sama sekali. Serangkaian kunjungan Prabowo ke luar negeri selama ini hanyalah semacam upaya negeri untuk menghambur-hamburkan uang negara. Tapi pernahkah mendatangkan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara? Semua itu merupakan ajang pencitraan. Ia mengendorse dirinya sendiri dengan uang rakyat. Dan satu lagi bukti nyata betapa Prabowo sesungguhnya hanya memanfaatkan jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya saat ini adalah tidak adanya sikap tegas dari Prabowo terhadap Fadlizon, kadernya di Partai Gerindra yang tidak pernah berhenti menyinyir dan menjelek-jelekan pemerintah. Sementara Gerindra kan partai pemerintah saat ini. Lalu kenapa Prabowo seakan menutup mata dan telinga terhadap sikap dan pola komunikasi Fadlizon yang teramat buruk selama ini? Sebab jika Fadlizon mengkritik pemerintah, bukankah hal itu sesungguhnya telah mengkritik Prabowo juga? Tapi yang terlihat adalah pemerintah dan Prabowo seolah-olah merupakan dua hal yang berbeda di mata Fadlizon. Yakin nih, saya yakin banget Pak Jokowi dan Bu Retno saat ini lagi kecewa banget sama Prabowo. Perjuangan politik bebas aktif bangsa Indonesia lewat upaya perdamaian Rusia-Ukraina malah dikoyak sama Prabowo. Bebas aktif dan non-blok bukan malah dukung Rusia toh. Prabowo ini makin ngomong makin banyak ngaconya dan makin kelihatan hatinya ada di mana. Kita tahu sejak era Bapak Insinyur Soekarno yang adalah presiden pertama Indonesia, dia sudah meletakkan satu posisi frame di mana di dalam politiknya dengan relasi bersama luar negeri, Soekarno menggunakan sistem politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia terlepas dari segala tarik-tarikan yang mungkin terjadi di dalam dikotomi perselisihan dua negara atau lebih. Aktif yang berarti memperjuangkan perdamaian Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Bapak Soekarno ini sudah meletakkan satu posisi yang benar-benar tegas bahwa Indonesia harus memperjuangkan perdamaian. Dan itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-undang di mana negara Indonesia memperjuangkan kemerdekaan segala bangsa yang merupakan hak asasi dari bangsa yang punya identitas politik tertentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saat ini dikoyak-koyak dan dicabik-cabik oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Justru amanat konstitusi ini diperjuangkan oleh Ganjar saat dia menolak Israel datang ke Indonesia sebagai salah satu bentuk kesetiaannya bukan kepada partai melainkan kepada hal ihwal yang berkaitan dengan dasar negara ini. Akan tetapi Ganjar mengeluarkan statement penolakannya terhadap Israel, banyak banget pendukung Anies Baswedan dan Prabowo malah menjadi orang-orang yang menghancurkan karakternya. Dan sekarang semua mulai berbalik mempertontonkan bahwa Prabowo ini bikin malu negara Indonesia. Anies Baswedan sih nggak usah diomongin ya, karena dia adalah antek Amerika. Tapi Prabowo ini yang kadang-kadang lebih memilih untuk melakukan hal bodohnya terakhir. Saat si Menhan ini melakukan pidato politiknya yang disiarkan di seluruh dunia bertempat di Singapura, Prabowo malah mengkhianati bangsa ini dengan berpolitik dengan tidak bebas aktif. Dia justru dengan aktif menghancurkan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Ukraina Rusia. Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat ini sudah kita tahu bahwa sedang mengupayakan upaya damai antara negara Rusia dan Ukraina yang merupakan sahabat dari Indonesia.